إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan manusia untuk berpegang teguh pada agamanya, agama yang kokoh yang menjadikan hati untuk memahami, mata untuk melihat, dan telinga untuk mendengar. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang tetap setia sampai yaumil hisab. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, adapun judul khutbah pada hari ini yakni menjaga kesucian hati. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan jasad manusia dari tanah, kemudian menyempurnakan penciptaannya dengan meniupkan ruh dari sisinya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Penjelasan Al-Quran ini seharusnya dijadikan dasar bagi manusia dalam menjaga keseimbangan jasmani dan rohani. Manusia seharusnya tidak terfokus pada salah satu dari dua unsur penciptaannya, karena hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan yang pada akhirnya bermuara pada penderitaan abadi. Seperti kebanyakan manusia yang kita saksikan, mereka hanya menjadikan tubuh dan jasmaninya sebagai fokus pengembangan dan melupakan rohani atau hatinya yang juga membutuhkan perhatian yang sama. Akibatnya, banyak orang yang berbadan sehat dan bertubuh kekar, namun jauh dari nilai-nilai kebenaran. Bahkan banyak pula di antara mereka yang menderita tekanan jiwa. Hal ini terjadi karena cahaya kebenaran hanya dapat tertangkap melalui hati yang sehat lagi bersih. Demikian pula ketenangan hidup hanya dapat diraih dengan kejernihan hati. Sebaliknya, bagi mereka yang tahu akan pentingnya menjaga kebugaran hati, akan hidup tenang tanpa beban yang tak tertanggulangi. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hati sebagaimana kata para ulama adalah ibarat raja bagi tubuh kita. Baiknya hati adalah jaminan bagi baiknya tubuh dan tidak sebaliknya.
Demikianlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, ala wa anna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhatil jasadi kullu, wa idza fasadat fasadatil jasad kullu, ala wahyal qalb. Ingatlah bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah tubuh itu seluruhnya, dan apabila dia rusak, maka rusaklah tubuh itu seluruhnya. Ingatlah bahwa dia adalah hati. Hati juga merupakan alat untuk memahami. Dengannya kebenaran dapat diketahui dan dipahami, serta kekeliruan dapat terdeteksi dan terkoreksi. Al-Quran banyak mengajak hati untuk merenungkan berbagai hakikat kebenaran yang menunjukkan bahwa hati adalah alat untuk memahami. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin akfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci? Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, hati juga merupakan alat untuk merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan, sehingga sudah selayaknya bagi orang yang beriman senantiasa menjaga kesucian hatinya demi mendapatkan ketenangan yang dicita-citakan setiap orang. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 4, yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman, supaya keimanan mereka bertambah di atas keimanan mereka yang telah ada. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, menurut para ulama yang banyak meneliti tentang keadaan hati, membagi jenis hati manusia menjadi 3. Yang pertama, hati yang keras atau hati yang sudah mati, qalbun mayyit. Hati jenis ini sangat sulit menerima kebenaran yang disampaikan kepadanya. Jika dinasihati, mereka merasa digurui. Bukan itu saja, pemilik hati ini bahkan telah menganggap kemaksiatan adalah kebaikan dan kebenaran adalah kesalahan. Mereka tak akan beriman meskipun telah melihat tanda-tanda kebenaran dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadi Al-Fudail berkata, 3 peristiwa yang menyebabkan hati membatu, yaitu terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, dan terlalu banyak bicara. Bahkan makan yang berlebihan akan merusak kesehatan. Ibnu Sina, pakar kedokteran Islam, berkata, perhatikanlah konsumsi perutmu, sebab sebagian besar penyakit bermula dari makan yang berlebihan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua adalah hati yang sehat, yaitu qalbun salim. Hati yang sehat adalah hati yang dipenuhi dengan nilai-nilai keimanan, di mana kekuatan cahayanya akan memadamkan dan menolak segala bentuk fitnah yang mendekatinya. Dengan ketaatan dan cintanya kepada Allah, cahaya keimanannya semakin menguat, sehingga tidak tersisa lagi tempat di hatinya buat bermaksiat kepada Al-Khaliq. Al-Quran menyebut hati yang sehat dengan istilah qalbun salim atau an-nafsul mutmainnah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak laki-laki, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah hati yang sakit, yakni qalbun sakin.
Jenis hati yang ketiga ini berada di antara hati yang mati dan hati yang sehat. Kecenderungan kepada salah satu di antara keduanya tergantung dari kekuatan daya tarik masing-masing, serta perlakuan-perlakuan yang diberikan sang pemilik hati. Hati yang sakit membuat pemiliknya sering berubah-ubah dan tidak tetap pada pendiriannya. Kadang taat menjalankan perintah Allah dan kadang pula malas. Seseorang yang terjangkit penyakit qalbun sakim akan beribadah dan melakukan kebaikan jika ada tujuan tertentu untuk kepentingan duniawi. Jika ia seorang siswa, akan giat beribadah agar lulus dalam ujian. Petani akan giat beribadah agar mendapatkan hasil yang melimpah. Pedagang akan berharap mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan jika ia seorang pejabat, akan giat beribadah agar tidak kehilangan jabatannya. Sebaliknya, mereka yang segera berpaling dari berbuat kebajikan jika tujuan mereka tidak tercapai. Menurut Al-Hasan, orang seperti ini yaitu orang yang tergolong pada kaum muzabzabin, orang-orang yang berada dalam keraguan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sifat keraguan ini dahulu pernah terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk meyakinkan dan membersihkan hati dari keraguan-keraguan yang mungkin mengganggu pikirannya. Maka Nabi Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperlihatkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Allah Subhanahu wa taala menjawab permohonannya dengan berfirman, "Tidakkah engkau beriman dan percaya kepada kekuasaanku?" Nabi Ibrahim menjawab, "Betul wahai Tuhanku, aku telah beriman dan percaya kepadamu dan kepada kekuasaanmu, namun aku ingin sekali melihat itu dengan mata kepalaku sendiri agar aku mendapat ketentraman dan ketenangan hati dan agar semakin tebal dan kokoh keyakinanku kepadamu dan kepada kekuasaanmu ya Allah." Allah mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim, lalu diperintahkan ia menangkap 4 ekor burung. Lalu setelah memperhatikan dan meneliti bagian-bagian tubuh burung itu, ia memotongnya menjadi berkeping-keping, mencampurkan dan mencampur baurkan, dan kemudian tubuh burung yang sudah hancur dan bercampur baur itu diletakkan di 4 puncak bukit yang berbeda dan berjauhan. Setelah dikerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah itu, maka diperintahkannya Nabi Ibrahim memanggil burung-burung itu kembali yang sudah terkoyak tubuhnya dan terpisah jauh setiap bagian tubuhnya. Dengan izin Allah dan kuasanya, datanglah beterbangan 4 ekor burung itu dalam keadaan utuh dan bernyawa seperti sedia kala. Begitu mendengar seruan dan panggilan Nabi Ibrahim kepadanya, lalu hinggaplah 4 burung yang hidup kembali itu di depannya. Dilihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah yang maha berkuasa dapat menghidupkan kembali makhluknya yang sudah mati sebagaimana dia menciptakannya dari sesuatu yang tidak ada. Dan dengan demikian tercapailah keinginan Nabi Ibrahim untuk menenteramkan hatinya dan menghilangkan kemungkinan akan keraguan di dalam iman dan keyakinannya bahwa kekuasaan dan kehendak Allah tidak ada sesuatu pun di langit atau di bumi yang dapat menghalangi atau menentangnya, dan hanya dengan kata kun fayakun maka terjadilah apa yang dikehendakinya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di akhir khutbah ini selaku khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita mewaspadai dan menjaga agar hati kita tidak terjangkiti oleh penyakit hati yang membuat hati sulit bersyukur, berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan enggan berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Semoga khutbah ini dapat menggugah kita untuk selalu menjaga kesucian hati
dan memeliharanya dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhkan diri dari segala larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على محمد في الأولين والآخرين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل على محمد في كل وقت وحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم وعزب كلمتهم على الحق واكسر سوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا ميمونا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا سكيا ولا محروما. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والصدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واشكروا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.